Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrani Alia Wahdini dari kelas M235 dengan NIM 230407561065. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban dari soal latihan pada unit 2 terkait teori-teori dari manajemen kelas. Pada poin yang pertama, terkait perbedaan pokok dari teori-teori manajemen kelas. Yang pertama ada teori behavioristik, di mana teori behavioristik ini menekankan bahwa perilaku siswa dibentuk melalui stimulus dan respon, di mana guru berperan besar dalam mengendalikan perilaku dengan memberikan penguatan atau reward atau hukuman. Nah, contohnya, guru memberikan bintang emas kepada siswa yang rajin mengumpulkan tugas dan menegur siswa yang tidak mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua, teori humanistik. Nah, teori humanistik ini berfokus pada kebutuhan, perasaan, dan potensi siswa, di mana guru dipandang sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan makna belajar, menumbuhkan motivasi intrinsik, dan membentuk kemandirian. Contohnya, guru memberi semangat pada siswa yang malu berbicara di depan kelas agar mereka percaya diri dan merasa dihargai. Kemudian yang ketiga, teori sosial kognitif. Nah, teori sosial kognitif ini menjelaskan bahwa perilaku siswa dipengaruhi oleh interaksi sosial, peniruan terhadap model, baik itu guru maupun teman sekelas, serta kemampuan mengatur diri atau self-regulation. Contohnya, ketika guru memperlihatkan cara berdiskusi dengan sopan, nah siswa kemudian menirunya saat bekerja dalam kelompok. Kemudian yang keempat, disiplin positif. Nah, disiplin positif ini mengarahkan agar siswa disiplin melalui pendekatan suportif, di mana guru menekankan rasa tanggung jawab dan motivasi dari dalam, bukan karena takut hukuman. Contohnya, siswa bersama guru menyusun aturan. Aturannya itu tidak berteriak di kelas. Lalu, jika aturan ini dilanggar, guru mengingatkan dengan cara yang mendidik, bukan menghukum siswa. Kemudian yang kelima adalah disiplin asertif. Nah, disiplin asertif ini menekankan sikap tegas, konsisten, dan jelas dari guru dalam menetapkan serta menegakkan aturan, di mana guru tetap menghargai siswa, tetapi tidak ragu menindak tegas jika aturan dilanggar. Contohnya, guru berkata dengan tegas, "Siapa yang berbicara saat saya menjelaskan harus duduk di depan." Nah, sambil tetap menjaga sikap hormat kepada siswa. Kemudian, untuk poin yang kedua, menurut saya itu teori manajemen kelas yang paling sesuai diterapkan di sekolah dasar adalah di teori disiplin positif dan disiplin asertif. Nah, karena keduanya menekankan aturan yang jelas sekaligus membentuk tanggung jawab siswa sejak dini, di mana melalui teori disiplin positif, siswa diajak menyadari pentingnya aturan yang disepakati bersama, sehingga mereka belajar mengendalikan diri tanpa merasa ditekan. Sedangkan teori disiplin asertif memberi ruang bagi guru untuk bersikap tegas dan konsisten dalam menegakkan aturan agar kelas tetap tertib. Contohnya adalah ketika guru bersama siswa membuat aturan sederhana seperti mengangkat tangan sebelum berbicara dan saling menghargai teman. Nah, jika ada siswa yang mematuhi aturan, guru memberikan pujian atau bintang penghargaan yang menandakan disiplin positif. Sedangkan jika ada yang melanggar, guru menegur dengan tegas, namun tetap adil atau disiplin asertif. Nah, dengan demikian suasana kelas menjadi lebih kondusif. Anak merasa dihargai dan proses belajar dapat berlangsung dengan baik. Kemudian poin yang ketiga terkait teori sosial kognitif, bagaimana teori ini dapat digunakan untuk meningkatkan kerjasama dan interaksi antar siswa di kelas. Nah, teori sosial kognitif ini dapat digunakan untuk meningkatkan kerjasama dan interaksi antar siswa di kelas melalui prinsip belajar dengan mengamati. Nah, di mana guru dapat menjadi model dengan menunjukkan sikap bekerja sama, misalnya ketika memimpin diskusi kelompok secara terbuka dan menghargai pendapat semua anggota. Nah, selain itu, siswa juga dapat dijadikan teladan, misalnya kelompok yang mampu menyelesaikan tugas bersama dengan baik diberikan apresiasi, sehingga kelompok lain termotivasi untuk menirunya. Nah, dengan cara ini, siswa belajar bahwa kerjasama
saling mendengarkan, dan menghargai perbedaan merupakan perilaku yang bernilai positif. Nah, melalui pemberian contoh nyata, penguatan positif, dan kesempatan berlatih dalam kerja kelompok, interaksi antara siswa akan lebih sehat, efektif, dan mendukung terciptanya budaya belajar kolaboratif di kelas. Nah, kemudian untuk poin yang keempat, di mana aturan kelas sederhana berdasarkan teori disiplin asertif yang saya susun. Yang pertama itu datang ke kelas tepat waktu. Yang kedua, mengangkat tangan sebelum berbicara. Kemudian yang ketiga, mendengarkan teman yang sedang berbicara. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Yang kelima, menghormati guru dan teman. Dan yang keenam, menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, di mana aturan ini penting karena memberikan kejelasan mengenai perilaku yang diterapkan di dalam kelas, sehingga siswa memahami batasan dan tanggung jawabnya. Nah, dengan adanya aturan sederhana ini yang konsisten untuk ditegaskan, nah suasana belajar dapat berlangsung tertib, terarah, dan saling menghargai. Nah, hal ini juga mendukung terciptanya lingkungan kelas yang kondusif sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan tertib, lebih efektif, dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Baik, mungkin itu saja paparan jawaban dari pertanyaan pada unit 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.